Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Raja ya. Raja, kita kenalan dulu ya. Siap, Raja Kak. di SMA mana? Di SMK Purwokerto. Oh, SMK Purwokerto. Purwokerto maksudnya. SMK ya, belum penjurusan ya. Udah sih, udah. Jurusan apa? RPL atau Iya, RPL, Kak. rekayasa perangkat lunak ya. Iya, Sekarang baru kelas 10 semester 1 mau dikit lagi PTS ya. iya, Kak. Ya, PTS-nya akhir September ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah, sekarang perkenalkan nama saya Kak Bayu ya. Saya guru SMA dan sudah lama ngajar di bimbel juga gitu. Jadi kebetulan baru mulai banyak Zoom gini karena memang lebih efektif ya. Dan setelah pasca pandemi kemarin kan ternyata Zoom itu bisa buat belajar jarak jauh gitu. Dan kebetulan KB juga lagi masih kuliah S1 ya, walaupun sudah S2 dan sudah S1 sebelumnya dan pengen mengaplikasikan ilmunya buat bermanfaat bagi orang lain. Nah, kebetulan kamu nih murid kedua pembelajaran jarak jauh di lewat Zoom. Nanti Hmm. siangnya ada lagi murid saya fisika kelas 11 di Cikarang. Oh, Dia iya. dia itu anaknya mantan bawahan saya waktu di perusahaan distribusi laptop. Nah, Hmm. saya guru SMA dari Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggu dan hari biasa malam itu ngajar di bimbel. Nah, nanti siang ngajar bimbel nih di Depok, Jakarta Jawa Barat sampai malam. Gitu. Jadi memang aktivitasnya terus-menerus mengajar dan suka dengan eksak dan komputer gitu. Kebetulan S1 saya dulu teknik elektro, S2 saya ilmu komputer, terus belajar lagi ilmu matematika gitu. Karena memang di bimbel sudah 19 tahun dan di sekolah juga beberapa kali pindah-pindah. Ternyata yang sekarang terakhir tuh udah hampir 3 tahun di Jakarta Barat gitu. Oke, lanjut ke materi ya, perkenalannya udah ada mau ditanyain? Raja, nama lengkap Raja siapa? Nama lengkap saya Muhammad Raja Yusuf Sudibya, bisa dipanggil Raja. Muhammad Raja Yusuf Sudibya. Nah, berarti Iya, bapaknya namanya Sudibya ya, Pak Sudibya. iya betul. Biasanya namanya Pak Sudibyo gitu, bukan ya? Sudibya Iya, ya. betul. Iya, Ya. Oke, untuk materi hari ini rencananya kan kemarin diinfo sama papa kamu matematika semester 1 ya. Terus saya iya, tahu materinya tentang eksponen, logaritma, dan persamaan kuadrat. Nah, kamu dari iya. tiga ini yang mau dipelajarin hari ini itu apa? Persamaan kuadrat sih. Persamaan kuadrat ya. Kalau Iya, logaritma sama eksponen udah sedikit bisa ya. ya sedikit bisa. Ya udah, sekarang kita mulai. Kamu boleh menggunakan pensil atau pulpen buat coret-coretan. Nanti KBU minta kamu kalau ngerjain latihan di foto ya di WA. Oh iya, minta nomor WA kamu dong. Saya pengen kirim lewat chat aja nih nomor handphone saya. Iya, bentar, Kak. KBayu 0817 690 6399. S. Dah itu. Sudah, Kak. Udah. Iya, sudah. Sebentar. Kami dokumentasin dulu buat papa kamu nih. Sebentar ya, buat ini dulu. Kirim ke papa kamu fotonya. Siap, Kak. Oke, kita masuk ke materi persamaan kuadrat. Saya punya PDF-nya nih. Jadi kita lihat di share screen aja ya, biar lebih enak karena kalau kamu lihat handphone nanti jadi bolak-balik ke webcam sama handphone. Nah, Oke, saya Kak. udah buka ini persamaan kuadrat.
Oke, persamaan kuadrat itu bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan nol. Oh ya, sebelum kita mulai nih, pemahaman matematika di SMA kan berbeda dengan SMP nih. Untuk Raja, kalau KBI kasih skala 1 sampai 10, pemahaman kamu di nomor berapa? 1 sampai 10 sih aku 5 sih ya, 5. Oh, jadi medium ya, kalau enggak Iya, moderat medium. ya. Jadi mesti perlu diulang lagi buat lebih ke 7 dan 8. Nah, AX kuadrat tambah BX tambah C itu, rumus dasarnya itu kalau misalkan faktor-faktor yang kita bisa cari dari AX kuadrat tambah BX tambah C itu adalah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Gitu. Jadi min B itu yang mana? Yang di sini nih, yang di tengah. Nah, seperti kamu ketahui kalau persamaan kuadrat selalu ada yang dinamakan pangkat kuadrat ini ya, pangkat 2 nih. Kalau pangkat 3, pangkat 4 itu beda lagi, itu namanya polinomial. Itu ada di kelas 11. Jadi kalau misalkan faktor 1 dan 2 itu dijumlah, maka min B per A, min B yang ada di sini nih. Misalkan di sini angkanya 3, berarti min 3 per, kalau angkanya A1 berarti min 3 per 1 ya, sama dengan min 3 gitu. Terus untuk perkalian gimana Kak? Kalau misalkan dikali itu faktor 1 dikali faktor 2 C per A tanpa menggunakan minus di depan. Berikutnya untuk yang pengurangan ini namanya diskriminan. Bertahu berapa D itu? D itu adalah B kuadrat min 4AC. Udah pernah dengar belum diskriminan? Belum, Kak. Belum ya. Iya. Nah, jadi B kuadrat min 4AC, sebentar kok di sini nggak ada ya. Nanti kami kasih rumus D ya. Nah, terus cara memfaktorkan persamaan kuadrat, contoh nih. Kami kirim ke WA kamu ya sebentar, sekitar Ya, 1 menit. Kak. Nanti kami kirim lewat WA contoh soal, latihan soal aja biar kita langsung praktek cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, oke, sekarang dibuka tuh ada WA ya. Ini kita sama-sama di WhatsApp aja. Nah, wah ternyata kecil ya. Dibesarin dulu nih biar enak. Yang pertama kita kerjain nomor 5 satu ya itu nomor 5. Terus nomor 7. 5, 7. Oke, udah lihat. Nah, dari kamu sendiri mau coba ngerjain dulu gak sebentar? Kami pengen lihat kemampuan kamu nih, apakah bisa menyelesaikan nomor 5. Kalau nggak bisa, nanti kita kerjain bareng-bareng. Masih belum bisa sih, Kak. Nah, oke. Caranya kita harus tahu dulu identitas yang di depan ini adalah A ya. Nih yang di depan X kuadrat. Yang di depan X itu adalah B.
Yang di sebelah kanan itu C. Gitu. Nah, ini adalah angka satu ya. Nah, di sini angka Ya. -10, di sini -24. Tapi kalau himpunan penyelesaian dari X kuadrat -10 X -24 itu bukan menggunakan rumus X1 ditambah X2 ya. Kita menggunakan caranya KB kasih tahu. Yang ini, yang di depan, dikali yang belakang berapa? Satu kali -24 berapa? Hmm, 24. -24 dong. Iya. Nah, -24. Nah, -24 punya faktor alias kaki-kakinya itu yang kalau dijumlah menjadi -10. Jadi coba sebutin faktor dari 24. Kita urutin satu-satu ya. Satu kali berapa? 24. Hmm. Terus dua kali berapa? Biar hasilnya 24. Dua Dua, belas 12 dua belas betul. Kalau tiga kali berapa biar hasilnya 24? 8 bener? Oh, 8 Kak. Betul kan? Ya. Ya. Terus 4 ya. Iya Berapa Kak. hasilnya? 6 ya. Iya 6. Terus berapa lagi? 5 nggak bisa. 6 dengan 4. Nah, ada dua kemungkinan bisa menggunakan 4 dan 6, bisa menggunakan 12 dan 2. Tergantung kita mau hasilnya tuh yang C ini ya, -24. Sekarang kita coba yang 2 dengan dua dua belas ya. belas Nah, kalau 2 dengan 12, kalau dijumlah menjadi nilai yang tengah ini nih, yang B. Maka kalau dikali hasilnya yang ini, yang C. Jadi berapa di sini? Berarti dua plus 12 dengan -12. Jadi kalau dikali -24 kan? Iya, minum 24. Hmm. Nah, ini adalah hasil dari faktor X kuadrat -10 X -24. Jadi KB bisa tulis gini, X plus 2 dan X -12. Ini adalah faktor-faktor ini. Terus kenapa jawabannya seperti ini, Kak? Ya udah, ini ditulis sama dengan nol, ya. Karena kita sama juga nyalin yang di atas nih. Sekarang kita pindah ke sini satu-satu dicari pembuat nolnya dengan cara X tambah 2 sama dengan nol nih. Maka X-nya sama dengan -2. Kenapa -2? Karena 2 yang sebelah kiri ini pindah ke ruas kanan. Jadi negatif gitu. Terus yang berikutnya X -12 sama dengan nol. Maka X-nya sama dengan 12 ya. Iya 12. Jadi jawabannya yang benar yang mana? Yang D ya. Iya deh. Yang D tuh begitu. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat -10 X -24 sama dengan nol. Sekarang KBI pengen ngasih, ini mau disalin dulu gak? Salin dulu aja ya. Iya boleh boleh. Ya sekitar 5 menit. Biar kita pelan-pelan, yang penting bisa dulu, jangan terburu-buru. Juga.
Sudah, Kak. Oke, sekarang kami pengen ada pertanyaan nih. Kenapa bukan 4 dan 6-nya? Faktor yang bisa menjadi jawaban dari soal nomor 5 ini. Kenapa bukan yang ini? Karena kalau kita bikin seperti ini nih, 4 dengan 6, kalau dijumlah jadi berapa? 10 kan? Iya, 10. Nah, ini nggak 10 di sini, tetapi minus. Sedangkan kalau kita dijumlah dengan ngasih angka minus di sini, kan minus 10 ya. Tapi kalau kita Iya, kali, hasilnya berapa? Plus 24. plus 24. Ya, jadi itu nggak sesuai. Jadi dia nih soal pengecoh nih, 4 dan 6, 12 dengan 2, maka jawaban yang benar ada 12 dengan 2, bukan 4 dengan 6. Kalau min 4 dengan 6 emang dijumlah min 10, tapi kalau dikali plus 24, dia nggak ada jawaban. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kami kasih soal buat raja nih seperti ini. Di Word, carilah akar-akar kuadrat dari, oke, coba dulu ya nih. X kuadrat min 8x ditambah 15. Ya, Kak. Ya, X satunya berapa? X duanya berapa? Aduh, Kak. Maaf, saya lupa, Kak, cara pengerjaannya. Oke, yang bikin kamu nggak bisa apa nih? Coba kayak gimana tadi? Cara ngerjainnya aja sih, Kak, gitu. Ya, begini nih caranya ya. Ini kan depannya satu ya. Yang Iya, di belakang ini 15. Jadi kita harus kali dulu nih antara yang depan dengan yang belakang. Hasilnya berapa? 15 kan? 15. Nah, 15 ini mempunyai faktor-faktor, kita urutin dulu nih. Satu kali 15. Terus yang kedua, 2 kali 15 bisa gak? Dua kali berapa? Dua kali angka berapa hasil 15 nggak ada kan? Iya, nggak ada. Nah, 3 kali 5.
Terus berikutnya 5 kali 3. Ini tiga juga. Berapa lagi? Nggak ada lagi, 10 nggak bisa kan? Ya 11 nggak udah. bisa, 12 nggak bisa. Nah, ini aja nih. Dan 15 kali 1. Nah, kalau di jumlah nih antara 1 dengan 15, 35, 53 hasilnya min 8 itu jadi berapa tuh? Min 3 dengan min 5 kan Iya. jumlah. Nah, sama dengan min 8. Ini di sini ditambah nih di jumlah gitu. Terus kalau dari kedua bilangan ini dan ini dikali hasilnya 15 kan? Iya 15. Nah, maka kita harus cari jawabannya dengan cara seperti ini. X min 3 dengan X min 5. Nah, ini jawabannya nih. Tuh. Nggak langsung ditulis di sini min 3. Salah ya. Ya Ini kak. adalah salah. Nah, terus di sini masih ditulis lanjutan sama dengan nol. Maka X min 3 sama dengan nol. Maka X-nya sama dengan pindah ruas ke kanan. 3 Oh, gitu. Nah, yang satu lagi, karena menggunakan metode yang sama dengan yang bawah, yang sebelah kanan, min min 5. 5, maka X-nya sama dengan 5. Tuh gitu. Jadi paham ya? Paham kak, paham. Oke, satu lagi mau gak Kabai tes? Boleh, boleh, boleh. Ya, biar kamu bisa. Ini, nah itu berapa? X kuadrat tambah 12X ditambah 36. Bentar, Kak. Air aja boleh sambil makan sama 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 minum boleh nggak apa-apa ya santai aja. Ya, siap kak. Iya, KB juga sambil minum ngopi gitu, makan snack-snack. Ya kak.
Udah dapat Raja? Belum? Belum kak. Oke lanjut. Pelan-pelan yang penting ngerti dulu. Siap kak. Maaf kak. Saya masih lupa lagi kak untuk cara pengerjaannya gitu. Oke. Rupanya di bagian Caranya tadi dikali dulu nih di sini dengan ini. 1 kali 3 Berapa? Berapa hasilnya? 1 kali 36, 1 kali 36 sama 36 kak. 36. Iya tiga Faktor enam dari 36 kalau dijumlah jadi 12. Iya jadi 12. Berapa faktor-faktornya? Dua bisa. Dua. 2 bisa dengan 18 ya. 18. Iya 18. Nah, kalau dijumlah kan jadi 20 ya. Jadi bukan nih Iya. yang ini. Jadi bukan. Terus kalau 3 jadi berapa di sini? Tiga. 12 kan? 12 ya 12. Kalau dijumlah jadi 15 kan? Iya. Berarti bukan. Kalau 4 berapa nih? 4. 9 ya. 9 ya 9. Kalau dijumlahin kan jadi 13 berarti bukan. 5 nggak bisa ya, bukan faktor dari 36. Iya. Nggak bisa. Maka 6 kalau dijumlah dengan 6 hasilnya menjadi Tiga benar, enam 36. Kalau Iya. dikali ya, tapi kalau dijumlah hasilnya 12 nih. Iya jadi 12. Maka kita harus tentukan jawabannya dengan cara menentukan yang kotak biru ini dengan cara X plus 6 dan X tambah 6. Nah, begitu. Ini sama dengan 0. Maka X1-nya sama dengan berapa tadi? Min 6 ya. Ya minum. Min 6 dan X2-nya juga min 6. Tuh. Nah, sekarang buat pembuktian kalau ini sama dengan 0, kita bikin salah satu aja nih yang dari min 6 ini. Dengan cara min 6 dikuadratin ya. Ya kak. Ditambah 12 kali min 6 ditambah 36. Apakah sama dengan 0? Kita cek ya. Min 6 kuadrat tahu gak berapa? 36 ya. Ya 36. 36. Sini 12 kali 6 tahu gak? Min 72 kan? Iya kak. Min 72. Terus kita tambahin lagi dengan 36 yang di sini nih. Hmm. Apakah sama dengan 0? Kita cek 36 dikurang 72 berapa?
Min 36 kan? Iya, min 36. Ditambah dengan 36 hasilnya sama dengan berapa? Nol kan? Iya, nol. Bilangan itu kalau yang satu positif, yang satu negatif, maka hasilnya menjadi netral, nol. Begitu. Maka ini adalah pembuktian bahwa hasilnya tuh min 6. X1 dan X2-nya min 6. Begitu. Sekarang kita coba buktikan lagi dengan cara rumus yang tadi ya. Untuk yang, masih ingat nggak yang X1 ditambah X2 sama dengan berapa? Yang catatan Hmm. tadi itu. Min B per A ya. Iya, pernah kak. Nah, min B per A, kita cek nih. X1-nya kan min 6. X2-nya juga min 6. Terus min B yang mana? Ini kan? Nih, min 12. Iya kak. Dibagi depannya ini satu. Maka hasilnya sama dengan min 12. Betul kan? Iya betul. Betul. Sekarang kalau dikali X1 dikali X2, masih ingat gak tadi? Sama dengan C per A ya. Iya kak. C per A, maka di sini hasilnya menjadi min 6 kali min 6 sama dengan 36 per satu. Nah, ini adalah pembuktian bahwa kita itu jawabnya benar gitu. Kalau misalkan kita dapat, kita buktiin aja gitu. Ternyata benar gitu. Salin dulu ya. Ini seharusnya kalau udah soal kedua, ketiga kamu udah bisa nih harusnya. Mau soal keempat gak buat lebih gampang lagi ya nanti ya. Tapi setelah catat dulu ini. Iya kak. Sudah kak. Oke. Sekarang kami pengen kasih soal lagi miripnya begini, tapi kamu harus bisa ya, harus coba dulu nih. Karena nanti banyak contoh soal yang lebih kompleks lagi gitu, biar yang basic-basicnya bisa dulu.
Oke nih, kami kirim lewat WA ya contoh soal ini, biar bisa Ya, kita kerjain bareng-bareng. Ini kami pengen kamu kerjain nomor 4 dan 5. Dah tuh di WA. Di WhatsApp kita lihat. Nah ini, nomor 4 X kuadrat ditambah 7X ditambah 10. Dan nomor 5 X kuadrat min 8X tambah 15. Hitunglah, maksudnya carilah akar-akarnya ya. Nah, nanti kamu bisa tuh kalau nomor 45 selesai, nomor 6 dan 7 bisa pasti ngerjain. ya, Kak. Oh ya nanti kami pengen lihat hasil hitung-hitungan kamu lewat foto WA ya. Biar kami Ya, pengen tahu nih Kak. koreksi. Terus kamu kesalahannya di mana. Bener, Kak. Mm. Udah dapat? Belum, Kak. Mau ngetes laptop dulu, Kak. Oke, oke, boleh.
Baca. Ini. Yang juga bacanya. Udah dapet jawabannya? Belum kak. Oh ya, selama rentang les Sabtu ke Sabtu, kamu boleh nanya lewat WA ya. Kak, ini bisa bantu gak gitu? Nggak apa-apa. Ya Jadi kak. banyak murid Kak Bayu di sekolah sama di bimbel itu nanya lewat WA gitu. Tapi kalau misalkan ada waktu dijawab ya. Tapi kalau lagi ngajar atau lagi di kereta, lagi di jalanan itu nanti gitu mungkin bisa dibantunya nanti. Siapa kak? Gimana? Bisa? Harusnya udah Bisa. bisa nih. Berapa jawabannya? Bentar kak X belum sempat. kuadrat. Dan di foto ya, kami pengen tahu nih kamu cara ngitungnya Kak. gimana. Kayak gimana? Ada kendala? Nomor 4?
Tidak, Kak. Ini saya sudah Ber- selesai, Kak. oke, boleh. Bentar. Itu, Kak. Saya salahnya di bagian mana, Kak, kalau boleh tahu? Sebentar. Sebentar dicek. X kuadrat tambah 7X tambah 10 2 kali 5. Duanya dari mana? Yang benar itu adalah satu ya di sini nih. Satu kali, oh maksudnya langsung ya 2 kali 5. Iya, Kak. Iya, Jadi gitu. X tambah 2 dikali X tambah 5 sama dengan 10. Maka hasilnya X min 2. Dan satu lagi bukan X sama dengan 5 tapi min 5. Oh, Gitu. Tapi udah mulai ngerti kan? ya. Kak, Ya, mau jadi nanya, itu jadi min 5 itu gimana ya, Kak? nah pertanyaan yang bagus. Jadi ini kan X tambah 5 sama dengan 0. 5-nya Iya. pindah ke kanan jadi minus. Oh, Karena rentang antara 0 di sini, misalkan contoh X ditambah 5 ya. iya, Kak. Ini kan 0 nih. Jadi 0-nya itu kosong ya, bilangan kosong ya. Pindah ke Hmm. kanan jadi negatif. Oh, gitu. Begitu. Nah, karena X-nya ditinggalkan oleh 5 yang sebelah kiri, maka dia jadi sendirian. Hmm. Nah, ini namanya persamaan linear satu variabel. Apa itu variabel? Variabel X. Variabel yang lain adalah yang Y ya. Jadi nanti ada di kelas 2 nih ada X tambah Y sama dengan contoh 3 gitu ya. Nah, ini namanya persamaan linear dua variabel. Kalau X ditambah 5 itu adalah persamaan linear satu variabel dan ini adalah variabel 5 itu adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu bisa pindah ruas ke kanan dengan cara menyeberang, tapi notasinya yang tadi positif menjadi negatif di sebelah kanan. Gitu. Ya, jadi paham kan? Ya, paham, Kak. Nah, sekarang nomor berikutnya. Ini sama dengan yang nomor 4. Nomor 5 pasti bisa kan? Siap, Kak. Biar saya Oke, contoh. lanjut.
Kalau udah info ya, Raja. Siap, Kak. Sudah, Kak. Oke, udah Bentar, difoto. saya foto dulu, Kak. Sudah, Kak. Oke. Kita setengah jam lagi ya, soalnya nanti jam 9.15 KB ada Zoom lagi. Siap, Kak. Tapi kamu boleh bebas nanya soal matematika atau fisika di luar Zoom nggak apa-apa. X kuadrat min 8X tambah 15 itu 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, tapi kamu yang kurang ini apanya aja nih? Ininya nih. Oh, Karena min 3 ditambahin min 5 sama dengan min 8. Jadi kita harus kuat perhitungan hmm. dasar juga ini. Nah, karena X plus 3 X plus 5 ini salah ya. Jadi harusnya di sini min. Iya, Kak. Gitu. Karena dari dasar ininya dulu nih. Faktor-faktornya yang kita cari. Kenapa ini harus minus? Kenapa ini harus minus? Karena kalau ini dikali ini, maka hasilnya menjadi positif 15. Hmm. Gitu. Nah, di sini karena X min 3 dan X min 5 sama dengan 0, maka di sini minus ya. Di sini jadi positif. Dan di sini kan minus ya. Di sini jadi Iya, positif Kak. karena pindah ke kanan. Nah, KB pengen kamu nulis ulang lagi ya, biar nanti terbiasa. Ibarat ini Siap, Kak. ujian sebelum di sekolah kamu diuji dulu sama KBU, biar nanti pada saat ketemu soal kayak begini, ah ternyata udah belajar gitu ya. Oke, lanjut disalin dulu. Nanti kita habis ini latihan yang variabel depannya nih dua gitu, tiga ya. Siap, Kak. Oke, disalin dulu nanti KB pengen lihat. Sudah, Kak. Oke, lihat.
lagi hasil salinan yang baru di foto. Ya Pak. Nah, Oke. X kuadrat min 8X tambah 15 min 3 min 5. Ini maksudnya dikali ya di sini nih. Di tengah-tengah ini oh, adalah kali itu. Jadi hasilnya maksudnya hasilnya jadi plus 15. Nah, X min 3 dikali X min 5 sama dengan 0. Maka X min 3 sama dengan 0 dan X sama dengan 3 dan X sama dengan 5. Oke, betul. Sekarang eh, masih ada waktu sekitar 25 menit lagi. Gimana, capek gak belajar matematik? enggak sih. Saya Ya, suka ya. subjeknya butuh kal. Ya. Untuk nomor 6, jangan nomor 6 deh. 8 dan 9 ya. Coba. Jadi kami pengen kamu ngerjain yang ini nih. Untuk nomor 9 nih kami kasih previewnya. Kenapa harus dicoba yang kayak begini? Karena 2 dikali 18 itu nanti bisa dicoba ya. Menjadi hasilnya faktornya kalau dijumlah menjadi min 13. Gitu. Sama juga kayak tadi. 2 kali 18 kan sama dengan 36. Ini kalau Coba. di faktor-faktorin 36 kalau dijumlah jadi min 13 gitu. Tapi nomor 8 dulu kerjain. Coba. Oke. Lanjut.
Udah dapat, Raja? Belum nggak? Oke, Masih lanjut. buat ulang. Mm-mm. Sudah Kak. Oke, di foto dulu nomor 8. Yang nomor 8 kan Kak? Mm-mm. Oke. Mana belum ada? Bentar. Itu Kak, udah. Oke, kita lihat min X kuadrat ditambah ini 4 atau 9 ya? 4 ya? Iya 4. Ditambah 45. Nah, min 1 kali 45 sama dengan min 45. Nah, kamu yang kurang di sininya nih harus ada min 45-nya di sini. Tuh. Oh, Karena min 1 kali 45 sama dengan min 45. Terus hasilnya berapa biar dapat 4?
Tapi kalau dikali tetap min 45. Kamu udah bener nih 9 dan 5. Tapi harus dikasih notasi di sini. Min 5 dengan positif 9 Hmm. gitu. Maka hasilnya bukan plus 5 tapi X min 5. Nah, Kak, galon nggak? Dan X plus 9. Tuh begitu. Maka KB tulis di atas ya sama dengan 5 dan min 9. Tuh hasilnya seperti ini. Gitu. Yang bawah nih kamu bener nih, bener. Tapi yang ini nih, kalau misalkan guru nilainya nih setengah nih gitu. Berarti yang bawah bener, yang atas masih salah. Nah, sekarang lanjut nomor 9 ya. Itu nomor terakhir di sesi kali ini. Nomor 9 yang tadi udah dikasih tahu soal ini. Nah, ini nomor Ya, 9. Pak. Oke, lanjut. Kak, minta tolong. Ini saya Apa? bingung, Kak. Bingung ya? Kalau Oke. depannya 2x gimana ke cara pengerjaannya? Oke, sekarang KB kasih tahu caranya. Nih KB kasih soalnya di sini ya, 2x terus min 13x ya Iya, min 13x. dan 18. Iya. Caranya kita harus tulis dulu di bagian depan. Kalau tadi kan ini kali ini ya, Iya, itu sama dengan berapa? 36. min 36. Min 36. Plus 36. Tapi kalau misalkan duanya di sini, nggak usah dikali dulu ya. Jadi tadi KB itu ralat. Jadi harus dibikin, sebentar kok videonya sebentar. Nah ini. Ini di depannya tuh harus ditulis 2x dulu.
Yang berikutnya tutup kurung dan yang berikutnya di sini ditulis X. Karena kalau dikali pelangi ini dengan ini itu hasilnya berapa? Dua Dua x kali kuadrat ya. kan? Nah, Iya. berarti benar nih. Nah, untuk simbol yang di sini kalau dijumlah jadi yang tengah. Kalau dikali jadi yang sebelah kanan, yang C. Jadi ini Hmm. adalah B, ini adalah C. Ya, jadi kalau KB ulang lagi, simbolnya kalau dijumlah jadi yang tengah, kalau yang dikali jadi yang C. Terus berikutnya ini dikalinya seperti ini ya, tuh. Ujung dengan ujung, tengah dengan tengah. Nah, metodenya begini. Kalau misalkan koefisien X kuadratnya bukan satu. Sampai sini paham dulu ya. Iya Pak. Ya. Terus kita kali ini yang ini dengan yang ujung, kalau dijumlah dengan yang ini, hasilnya menjadi min 13. Terus kalau yang ini dikali yang ini, hasilnya menjadi 18. Jadi faktor dari 18 berapa tuh? Faktor 8. 1, 18. Iya 8. Bukan minus di sini ya, tapi titik lah 1,18. Terus 2 dengan 9. 9. Terus 3 dengan 6. 6. 6 dengan 3. Dan seterusnya 9 dengan 2 gitu ya. Iya Kak. Dan 18 dengan 1. Oke, setelah itu kita cari yang kalau dikali menjadi 18. Kita coba dulu ya yang atas nih. Iya Pak. Atau yang paling atas nih. 1 dengan 18. Nah, sekarang kita coba kali nih. 1x ditambah 2 kali 18 berapa? 36x ya. Iya Pak. Ada gak kemungkinan hasilnya yang tengah? Nggak ada ya, karena jauh banget nih. Nggak Tiga ada. puluh enam ditambah 1, 37. 36 dikurang 1 jadi 18. 35. Iya 35 tiga. dong. Mm. Sekarang kita coba lagi menggunakan yang kedua. Yang 2 dengan 9. 2 dengan 9. 9 kali 2 berapa? 18 kan? 18. 18x. Terus eh 2 dengan x jadi 2x kan? Iya. Nah, nggak bisa nih. Jadi totalnya 20 atau 16. Sekarang kita coba lagi, kita putar nih. Di sini 9, di sini 2. Maka 2 kali 2 berapa? 4x kan? Iya 4x. 9 kali x, 9x. Ada dua kemungkinan di sini. Bisa jadi 5x, bisa jadi 13x ya. Iya. Nah, berarti ini nih, yang bawah nih, kalau kita balik dari yang atas, maka hasilnya menjadi min 9 dengan min 2. Di sini pun juga bukan plus, tapi min. Karena kalau dijumlah min 4x, min 9x sama dengan min 13. Hmm. Begitu. Ya, jadi KB ulangin lagi. Dari perkalian faktor ini jangan dikali langsung, tapi harus disalin yang 2x-nya di depan. Setelah itu cari faktor dari 18, diurutin satu-satu, masukin satu-satu di sini. 1 dengan 18 atau 18 dengan 1, min 2 dengan 9 atau 9 dengan 2. Nanti kalau
kali antara yang tengah dengan yang samping-samping, maka dijumlahnya adalah yang tengah nih, min 13 X. Maka kita sudah dapat hasilnya yaitu 2X min 9, X min 2. Hasilnya jadi berapa? 2X min 9 X sama minus. dengan 0. Maka 2X sama dengan 9. X-nya sama dengan 9 Min per 2. Sama dengan berapa? 4, 1 per 2 ya. 4 setengah. ya. Yang berikutnya, X min 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2. Nah ini X1 dan X2 di sini. Tuh gitu. Oke, salin dulu 3 menit. Nanti kita selesai ya. Minggu depan masih MTK atau mau ganti fisika? Masih MTK. MTK Soalnya aja ya. ya PTS-nya tanggal berapa? Penilaian tengah semester. 22. Oh masih lama ya. Minggu Iya, depan aja tanggal berapa tuh? 13. Sekarang tanggal 13. Besok tanggal minggu depan 20 September ya. Oh iya berarti hari Senin depan. ya Kak. Kalau logaritma sama eksponen bisa ya? Nggak terlalu juga sih, Mhm. sedikit-sedikit gitu Kak. Ya, ya. Ya benar. Berarti dicatat dulu itu yang nomor 9. Tuh Kak. Oh ya pesan Kak Bayu di luar les sama sekolah kamu harus belajar mandiri juga ya. Bisa latihan Tuh, soal Kak. sendiri-sendiri gitu. Karena keliru kalau belajar itu hanya di sekolah sama di les. Jadi harus belajar mandiri semuanya juga. Udah Kak. Oke kalau udah kita akhiri aja karena kami mau ngajar juga ya. Jadi di materi ini kami harap kamu belajar terus untuk melatih kemampuan matematikanya karena memang matematika paling banyak yang siswa nggak mengerti ya. Karena mungkin Iya, kaget dari SMP ke SMA, lo kok soalnya makin sulit gitu. Kamu tuh merasakan nggak? ya merasa banget Kak. Iya, karena di SMP nggak ada logaritma, di SMP juga nggak ada persamaan kuadrat, adanya persamaan linier kan. Iya Nanti Kak. juga ada yang namanya trigonometri di semester 2, sin cos tangen, itu juga nggak boleh main-main dalam memasuki dunia SMA. Karena m- mulai dari kelas 10 ini pondasi awal masuk ke perguruan tinggi nanti di 3 tahun yang akan datang. Karena kamu udah mulai masuk di 2,5 bulan pertama kan? Masuk tanggal Iya 14 Kak. Juli kemarin kan? Sekarang Agustus, September. Berarti udah 2 bulan setengah tuh. Udah 2 bulan pas. Sekarang kan tanggal 13. Berarti pertengahan Juli, pertengahan Agustus, pertengahan September udah 2 bulan pertama masuk kelas 10. Berarti nanti sama kabai lagi minggu depan kamu boleh tanya-tanya materi tentang yang nggak yang belum dikuasain sama contoh soal yang pengen dibahas nggak apa-apa. Ya nanti kita bahas bareng-bareng. Ada yang mau disampaikan untuk Raja? Tidak Kak. Makasih.
Oke, kalau begitu kita akhiri. Terima kasih. Semoga ilmu yang Kak Bayu sampaikan bermanfaat buat Raja hari ini dan ke depannya dan juga pemahamannya lebih matang lagi untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Kak Bayu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita close ya.